Dokter UGD, Rina, sedang duduk di ruang istirahat bersama Suster Susi dan sopir ambulans, Pak Budi. Mereka menikmati kopi panas dari termos. Jam dinas mereka hampir berakhir, hanya tersisa 2 jam lagi. Namun, belum sempat mereka menyesap minuman hangat itu, suara dari operator radio terdengar, tim 6, ada panggilan. Alamat: Jalan Jenderal Sudirman nomor 23. Grand Mahameru Ballroom, ada pesta pernikahan, salah satu tamu tiba-tiba sakit parah, dari deskripsi sepertinya alergi. Rina menggerutu dalam hati. Nah, kan, mulai lagi. Aku benci panggilan seperti ini. Minum-minum tanpa batas, lalu ujung-ujungnya kalau tidak perkelahian, ya penusukan, atau yang lebih parah lagi. Tapi apa boleh buat, pekerjaan adalah pekerjaan. Tim itu pun bergegas menuju lokasi. Ballroom itu jelas dipesan oleh orang-orang kaya raya. Seorang satpam berdiri gagah di dekat pintu masuk, dan di parkiran berjejer mobil-mobil mewah yang harganya selangit. Melihat tim medis, satpam itu langsung mempersilakan mereka masuk tanpa banyak tanya, tapi ia sempat memperingatkan, sekadar informasi, yang punya hajat Pak Herman Prakoso, putrinya menikah, miliuner terkenal di kota ini. Kalian di dalam hati-hati ya, beliau wataknya keras sekali, saya saja takut. Pak Budi hanya melambaikan tangan, sudah biasa, Pak. Pekerjaan kami ini bukan sekadar kerja, tapi petualangan tiada henti, tidak akan pernah bosan. Suasana di dalam ballroom terasa pengap, musik modern mengentak, para tamu minum dan bersenang-senang. MC tak henti-hentinya mengumumkan berbagai permainan. Hanya di sudut terjauh, di atas 3 kursi yang disatukan, terbaring seorang pria yang tampaknya mabuk. Beberapa orang dan seorang pelayan yang panik mengerumuninya. Pria malang itu bernapas dengan bunyi mengi, matanya melotot, dan lidahnya seolah menjulur keluar. Wajahnya bukan lagi merah, tapi sudah membiru. Rina langsung paham. Ini syok anafilaktik. Sepertinya reaksi alergi terhadap salah satu jenis minuman atau makanan. Dengan sigap ia berteriak. Tolong beri jalan. Buka jendela dan biarkan saya mendekati pasien. Ia melepas dasi yang mencekik leher pria itu, membuka kancing kemejanya. Suster Susi membantunya menyiapkan obat ke dalam suntikan, dan mereka menyuntikkan beberapa dosis obat secara intravena. Kemudian, Rina mendekatkan amonia ke hidung korban. Pria itu langsung sadar. 10 menit kemudian, kondisinya membaik secara signifikan, bengkak di tenggorokannya mereda, dan ia bisa bernapas normal. Pria itu berterima kasih pada tim medis, View. Sepertinya saya selamat, saya kira bakal mati kehabisan napas. Terima kasih banyak, Bapak, Ibu. Sebenarnya tadi itu kenapa ya? Kok saya bisa tiba-tiba sesak begini? Rasanya seperti dicekik, belum pernah saya begini. Rina menasihati pasien dengan tegas, Anda kemungkinan besar alergi alkohol. Jadi, usahakan jangan minum apapun lagi sampai akhir acara, kalau tidak, lain kali bisa fatal akibatnya. Ini bukan main-main. Sang miliuner, Herman Prakoso, menghampiri tim medis untuk berterima kasih, dan mencoba menyelipkan segepok uang lembaran besar ke tangan mereka di depan semua orang, seolah menunjukkan status dan kemurahan hatinya. Rina langsung menolak. Tidak perlu, Pak. Ini berlebihan. Simpan saja. Kami hanya menjalankan tugas. Tiba-tiba, sudut matanya melirik ke arah mempelai pria, dan Rina merasa lemas seketika. Itu, Dimas, tidak mungkin. Wajahnya sama persis, rambutnya, gaya rambutnya. Ya Tuhan. Sudah bertahun-tahun berlalu. Dia terlihat baik-baik saja, si brengsek itu. Jadi, dia menikah dengan putri seorang miliuner. Ia mendekati pria itu dan menyapanya. Hai, Dimas, selamat ya. Pilihan yang sangat menguntungkan. Pria itu menatapnya dengan heran dan dengan ekspresi yang sangat datar. Maaf, Anda salah orang. Nama saya Indra, bukan Dimas. Kita tidak saling kenal. Tapi terima kasih atas ucapannya, saya sangat menghargainya. Rina tertegun dan berpikir dalam hati, dasar bajingan. Menghargainya katanya. Bisanya dia berbohong seperti itu. Dulu kami punya kisah cinta yang begitu dalam,
Dan sekarang dia membuatku terlihat seperti orang bodoh, ini sudah keterlaluan. Ia menjadi marah dan kembali berbicara pada mempelai pria, jangan seperti anak kecil, Dimas. Bagaimana mungkin aku salah orang? Kamu kenal aku dengan sangat baik, kenapa harus berbohong? Aku tidak mengerti. Atau kau begitu takut sampai tidak berani mengakuinya? Saat itu, sang miliuner menghampiri dan ikut campur. Sebenarnya ada apa ini? Sepertinya orang ini sudah menjawab dengan jelas bahwa dia tidak mengenal Anda. Pekerjaan Anda sudah selesai kan? Sudah. Jadi, silakan, Anda tahu di mana pintu keluar. Para tamu mulai menoleh ke arah mereka, tetapi Rina sudah tidak bisa dihentikan, begitulah karakternya. Ia benci kebohongan dan memutuskan untuk membuktikan dengan cara apapun bahwa ia tidak berbohong. Wanita itu hampir berteriak dengan geram, bagaimana bisa? Aku kenal Dimas dengan sangat baik. Kami pernah pacaran. Dia bahkan punya tahi lalat yang khas di lehernya. Di sini, sedikit di bawah kerah kemeja. Dan ia mencoba menyingkap kerah kemeja pria itu. Sang miliuner murka, hei, singkirkan wanita gila ini baik-baik, jangan sampai dia merusak pernikahan putriku. Satpam, cepat ke sini. Usir dia keluar. Tidak ada yang boleh membuat keributan di sini. Keributan pun dimulai, mempelai pria terus menyangkal, dan bersumpah bahwa ia baru pertama kali melihat wanita ini. Susi sangat ketakutan dan menyudut ke dinding. Hanya Pak Budi yang sudah kenyang asam garam kehidupan yang cepat tanggap, ia melompat dan menarik lengan Rina dengan kuat. Maaf, ibu ini salah orang, namanya juga manusia, ada kesalahan, kami harus pergi. Selamat menikmati pestanya. Jangan sakit lagi ya. Mereka pun bergegas keluar dari ballroom dan masuk ke dalam ambulans. Pak Budi yang masih syok mulai menegur dokternya. Bu Rina, tadi itu ada apa sebenarnya? Ibu seperti kesurupan. Kenapa ibu sampai menyerang mempelai pria? Kalau si orang kaya itu mengadu, bisa habis kita semua. Wanita itu menghela napas, sedikit tenang, dan tiba-tiba menangis terseduh-seduh, karena dia bohong. Dulu kami punya cinta yang begitu besar waktu remaja, kami bahkan berencana menikah, dan sekarang, bukan hanya pura-pura tidak kenal, dia juga membuatku tampak seperti orang bodoh, katanya dia bukan Dimas. Padahal, tahi lalatnya juga tidak ada, tapi dulu ada, aku ingat persis. Ini aneh sekali. Aku tidak mengerti apa-apa, tapi kamu benar, Budi, aku tidak berhak bersikap seperti itu dan membahayakan kalian semua, maafkan aku. Susi menepuk tangannya, luar biasa. Ada-ada saja. Mungkin memang benar itu bukan dia? Hanya mirip? Mana mungkin dia menyebut nama palsu di depan semua tamu? Untuk apa? Kita harus cari tahu. Jam dinas berakhir, dan Rina berjalan pulang dengan lesu. Ia masuk ke apartemennya. Kucingnya, Mochi, yang sangat merindukannya langsung menggesek-gesekkan badannya di kaki Rina sambil mendengkur. Wanita itu menggendongnya, mengelusnya, menggaruk belakang telinganya, dan menuangkan makanan ke mangkuknya, lalu berkata dengan sedih, sayangku, manisku, cuma kamu yang mencintai dan menungguku, tidak ada orang lain lagi yang membutuhkanku. Ia mengeluarkan album foto lama dari lemari dan mulai memilah-milahnya. Ini dia bersama Dimas di puncak, sedang bakar sate bersama teman-teman, sudah lama sekali. Aneh. Wajahnya sama persis dengan pria yang ia sangka sebagai mantan tunangannya hari ini. Tidak mungkin ada orang yang begitu mirip, seperti pinang dibelah dua. Rina berbaring di sofa, menutupi dirinya dengan selimut, dan ingin tidur sejenak setelah shift yang melelahkan dan penuh keributan. Ia benar-benar lelah. Tapi, tidur tak kunjung datang. Kejadian hari ini mengusik jiwanya, dan ia terus mengenang masa mudanya, mendesah tentang apa yang tidak akan pernah bisa kembali. Rina tumbuh di keluarga dokter. Ayahnya seorang dokter umum, ibunya dokter gigi di sebuah klinik. Mereka hidup berkecukupan, tidak pernah menolak keinginan putri satu-satunya. Sejak kecil, rumah mereka yang ramah sering didatangi tamu, minum teh bersama, dan merayakan semua hari raya dengan meriah. Tentu saja, hampir semua dari mereka juga terkait dengan dunia medis. Oleh karena itu, Rina tidak pernah membayangkan profesi lain untuk dirinya. Setelah lulus SMA,
Ia masuk ke fakultas kedokteran, langsung pada percobaan pertama, tidak sia-sia orang tuanya selama setahun penuh membimbingnya dalam semua mata pelajaran, dan ia lulus dengan baik. Ia tidak pernah tinggal di asrama. Untuk apa? Ketika ia punya apartemen sendiri, jadi ia tidak tahu apa itu kehidupan mahasiswa yang sesungguhnya. Orang tuanya selalu menasihatinya, laki-laki bisa menunggu, yang penting dapatkan pendidikan yang baik dan bangun karier, sisanya akan datang dengan sendirinya. Tapi masa muda hanya datang sekali, dan gadis itu sangat ingin mencintai dan dicintai. Secara fisik, ia cantik, wajahnya manis dengan rambut ikal berwarna coklat, hanya saja ia sedikit berisi. Ia selalu malu dengan hal itu dan sangat tidak percaya diri, mencoba berbagai diet, dan antrean pria yang mendekatinya pun tidak panjang. Semua pria kan memilih yang langsing dan berkaki jenjang. Terkadang, Ibu Nina, seorang bidan dari rumah sakit bersalin, datang berkunjung ke rumah orang tuanya, entah untuk meminta saran atau sekadar mengobrol. Ia tinggal bersama putranya, Dimas, yang seumuran dengan Rina, dan suatu hari ia datang bersamanya. Begitulah mereka berkenalan. Berbeda dengan Rina yang tenang dan rumahan, Dimas adalah anak bandel dan jagoan di lingkungannya. Teman-teman selalu mengelilinginya. Mereka duduk di gazebo dekat rumah pada malam hari, mendengarkan musik sampai larut, dan bermain gitar. Mungkin, kutub yang berlawanan saling menarik, begitulah hukum alam, itulah sebabnya mereka saling menyukai. Dimas sama sekali tidak terganggu dengan tubuh Rina yang berisi, ia memanggilnya gula-gulaku, karena itu sama sekali tidak mengurangi kecantikannya. Awalnya hanya persahabatan, Rina membantu Dimas dalam berbagai mata pelajaran di SMK-nya, dan Dimas mengenalkannya pada kehidupan jalanan. Mereka mulai sering terlihat bersama di tongkrongan, Dimas mengenalkannya pada teman-temannya. Lagu-lagu cinta dan perpisahan di bawah iringan gitar, malam berbintang, karangan bunga yang dipetik dari taman tetangga, dan Rina, tanpa sadar, jatuh cinta sepenuhnya. Dimas baginya adalah seorang pahlawan super. Begitu berani, romantis, dan sangat nekat. Ia bisa dengan mudah mempertahankan pendapatnya dan berdebat dengan siapa saja. Wataknya yang pemarah dan meledak-ledak inilah yang kemudian menyebabkan putusnya hubungan mereka. Orang tua Rina sangat tidak senang dengan pacar yang tiba-tiba muncul ini. Ibunya memberinya ceramah siang dan malam, "Putriku, apa yang kamu lihat dari anak berandalan itu?" Secara penampilan, Dimas memang menarik, tidak bisa dipungkiri, tapi yang lainnya. Mereka hidup miskin dengan ibunya, nyaris tidak cukup. Lihat saja, Nina sering datang ke sini meminjam uang sampai gajian. Dan putranya, bukannya mencari pekerjaan yang layak, yang serius, dan membantu ibunya, dia hanya tahu ngebut dengan motornya seharian dan bermain gitar. Dia tidak serius. Dan sekarang dia menyeretmu juga. Ibu tidak suka semua ini. Masa depan apa yang kamu punya bersamanya? Sebaiknya kamu lihat teman-teman kuliahmu, para koas, mereka lebih serius. Tapi Rina hanya bercanda. Sudahlah, Bu, hentikan. Aku dan Dimas saling mencintai. Dia keren sekali. Aku tidak butuh orang lain, mengerti? Dan berhenti memberiku ceramah moral, aku sudah dewasa, tahu. Suatu hari, Dimas mengajak Rina untuk berakhir pekan bersama teman-temannya ke luar kota, ke danau, dengan tenda, untuk bakar sate. Gadis itu sangat senang, mencoba banyak baju renang dan pakaian, khawatir semua itu membuatnya terlihat gemuk, berputar-putar di depan cermin, dan nyaris tidak sabar menunggu akhir pekan tiba. Piknik itu sukses besar. Semua orang bersenang-senang, berenang, berjemur, memasak nasi liwet, dan membakar sate. Malam harinya, mereka duduk sampai tengah malam, dan menyanyikan lagu-lagu di sekitar api unggun dengan iringan gitar, sambil menikmati anggur. Dimas memeluk Rina erat, lalu memberinya jaketnya agar tidak kedinginan, dan kemudian tiba-tiba berbisik, "Ikut aku, gula-gulaku, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Kamu belum pernah melihat keindahan seperti ini. Ini kejutan." Dimas membawa gadis itu lebih dalam ke hutan, ia merasa takut, tapi sekaligus sangat penasaran. Pohon-pohon pinus besar berdesir, angin melolong, dan tiba-tiba gerimis mulai turun. Tiba-tiba mereka tiba di sebuah tempat terbuka. Di sana ada sebuah saung yang terbuat dari dahan-dahan.
Pria itu memberi isyarat misterius, masuklah. Di dalam terasa hangat dan kering, di tanah terhampar selimut tebal, berbau harum pinus dan rerumputan. Dimas tiba-tiba mulai mencium Rina dengan penuh gairah, dan berbisik, "Ini sengaja aku siapkan untuk kita berdua sebelumnya, untuk kabur dari semua orang. Keren, kan? Kita seperti di pulau terpencil. Hanya ada alam dan langit berbintang. Kemarilah, sayangku." Disinilah keintiman pertama mereka terjadi. Kemudian mereka lama memandangi dan menghitung bintang-bintang melalui celah-celah dahan saung, dan berpelukan. Sepertinya tidak ada orang yang lebih bahagia di dunia ini. Hubungan antara keduanya berkembang pesat, mereka sering bertengkar lalu berbaikan lagi, semua karena sifat pemarah Dimas. Ia bisa sangat menyakiti, mengucapkan kata-kata kasar saat emosi, dan Rina selalu memasukkannya ke dalam hati, dan lama tidak bisa melupakan sakit hatinya. Mereka putus juga karena hal sepele. Rina diundang ke acara reuni SMA, Dimas yang sangat pencemburu tidak mau mengizinkan tunangannya pergi, Rina susah payah meminta izin, itu pun hanya sebentar. Pesta sedang seru-serunya, pidato, tarian, dan permainan. Dimas tidak tahan dan memutuskan untuk menjemput Rina lebih awal dari yang mereka sepakati. Ia masuk ke kafe tepat pada saat Rina sedang menari dangdut yang heboh dengan teman sekelasnya. Pria itu memegang pinggangnya, dan Rina menggoyangkan pinggulnya. Tapi itu hanya sebuah permainan, tidak lebih. Dimas marah besar, salah paham, membuat keributan yang memalukan, dan mengucapkan banyak kata-kata kasar kepada tunangannya. Rina sangat tersinggung, karena ia dipermalukan di depan semua orang, tanpa alasan apapun, hanya karena tarian yang tidak bersalah. Begitulah akhir dari kisah cinta mereka, keduanya keras kepala, tidak mau mengakui kesalahan masing-masing, dan tidak mau berbaikan, namanya juga anak muda. Kemudian Dimas, untuk menyakiti Rina, menjalin hubungan dengan gadis baru, sengaja untuk membuatnya lebih sakit hati. Betapa ia menangis, menderita, dan baru tenang ketika mantan tunangannya itu pindah ke kota lain bersama ibunya. Berapa tahun telah berlalu, Rina masih belum bisa melupakan Dimasnya. Dia tertanam dalam di hatinya, karena cinta pertama tidak pernah terlupakan. Rina mulai bekerja sebagai dokter di unit gawat darurat, tinggal di apartemennya sendiri, yang dibantu beli oleh orang tuanya. Ia bahkan sempat menikah. Ibunya, melihat betapa putrinya menderita, sangat ingin mengatur masa depannya, membujuknya untuk berkenalan dengan rekan kerjanya yang muda, seorang dokter gigi, Prasetyo. Pria itu tampak dewasa, lurus, dan memancarkan ketenangan serta kepastian akan hari esok. Rina lama menolak, lalu dengan enggan setuju, toh tidak ada pria lain di sekitarnya. Di antara mereka tidak ada gairah, bahkan tidak ada 1/100 dari emosi yang pernah ia rasakan untuk Dimas. Semuanya datar, seperti laut yang tenang. Tak lama kemudian mereka menikah karena kebiasaan, tetapi kehidupan pernikahan tidak berjalan baik sejak awal. Apa yang ia anggap sebagai ketenangan dan kedewasaan, ternyata adalah sifat membosankan dan ketidakpedulian. Prasetyo hanya mencintai dirinya sendiri. Ia berkali-kali menatap dirinya di cermin, berpakaian necis, sangat perfeksionis, dan juga anak mami. Ibu mertuanya secara teratur menambah masalah dan menyindir, kenapa istrimu itu tidak hamil-hamil juga, padahal waktu terus berjalan. Kehidupan keluarga mereka mengingatkan Rina pada rutinitas yang monoton, yang tidak ada akhirnya. Mereka bahkan hampir tidak pernah berkomunikasi. Jadwal kerja mereka berbeda, dan tidak ada yang bisa dibicarakan. Semua yang menarik bagi Prasetyo adalah apa menu makan malam hari ini, apakah sepatunya sudah disemir, dan apakah kemejanya sudah disetrika. Ia tidak pernah peduli dengan perasaan dan jiwa Rina. Suatu hari, ketika ia sekali lagi menyindir istrinya tentang kemandulan, Rina tidak tahan, "Dengar, Pras, untuk apa kamu menginginkan anak? Kamu bahkan tidak mencintaiku sama sekali, hanya dirimu sendiri." Pria itu sama sekali tidak malu, mengangkat alisnya dan menjawab, "Ibu bilang keluarga yang utuh harus punya anak. Aku percaya padanya. Semua orang hidup seperti itu. Kalau kamu tidak bisa melahirkan, katakan saja. Untuk apa aku membuang-buang waktu denganmu? Itu tidak rasional." Rina tiba-tiba tertawa histeris, "Benar sekali, Pras, jangan buang-buang waktu denganku, ayo kita cerai.
Kamu benar sekali. Begitulah, mereka bercerai dengan tenang dan damai, tanpa emosi, dan berpisah seperti kapal di lautan, saling mendoakan kebahagiaan dalam kehidupan pribadi masing-masing. Rina bahkan merasa lega ketika kembali hidup sendiri. Lebih baik begini daripada dengan si pelit dan membosankan itu. Kali ini wanita itu berbicara tegas kepada ibunya. Sudah, Bu, tidak ada lagi perkenalan dan calon suami. Cukup bagiku. Aku tidak bisa membangun kebahagiaan keluarga tanpa cinta, begitulah aku. Sepertinya takdirku adalah hidup sendiri selamanya. Suatu hari ia pulang kerja pagi-pagi sekali dan mendengar suara mengeong lemah di dekat tempat sampah. Ia tidak tahan dan melihat apa yang terjadi di sana. Di dalam kantong plastik ada sesuatu yang bergerak. Mengatasi rasa jijiknya, ia mengambilnya dari tempat sampah dan membukanya. Di dalamnya ada seekor anak kucing kecil yang kurus. Hati Rina terasa perih karena kasihan pada makhluk kecil itu. Tanpa pikir panjang, ia membawa si malang itu pulang. Begitulah ia mendapatkan mochi. Ia menyusuinya dengan pipet, jam demi jam, lama mengobati matanya, dan membasmi kutunya. Kucing itu tumbuh menjadi kucing Siam yang gagah, sangat setia pada pemiliknya dan mengisi kesendiriannya. Sementara Rina berbaring dan memikirkan segalanya, hewan kesayangannya itu merayap ke sisinya, meringkuk, dan mulai mendengkur, menenangkan pemiliknya. Akhirnya wanita itu tertidur. Keesokan harinya, Rina memutuskan bahwa ia tidak bisa hidup seperti biasa sampai ia mengetahui seluruh kebenarannya. Pria itu, yang begitu mirip dengan Dimas, telah membangkitkan perasaan yang telah lama terlupakan dan tersembunyi di sudut jiwanya. Wajahnya terus terbayang di depan matanya. Ia menemukan artikel di majalah tentang pernikahan tersebut dan mengetahui bahwa mempelai pria bernama Indra Setiawan. Nah, selanjutnya adalah urusan teknis. Ia pergi ke temannya di kantor catatan sipil dan mencari tahu semua data tentang orang ini. Ternyata, ia bukan dari keluarga miliuner, tumbuh dalam kecukupan, orang tuanya adalah pengusaha menengah yang memiliki pabrik kue kecil. Indra juga bekerja di sana sebagai manajer. Rina memberanikan diri, membawa foto-foto di mana ia bersama Dimas dan dengan berpura-pura menjadi klien, ia pergi ke pabrik mereka. Ia dengan mudah menemukan kantor Indra dan masuk, "Selamat siang. Nama saya Rina. Ingat, saya salah mengira Anda sebagai pria lain di pesta pernikahan, yang kemudian menimbulkan keributan yang tidak menyenangkan? Jangan berpikir saya gila. Dengarkan saya. Ini, lihat foto-foto ini." Dan ia menyodorkan foto-foto itu. Pria itu menatapnya dengan saksama, dan ekspresi wajahnya berubah. Ia juga bingung, benar-benar aneh. Pria ini memang mirip sekali dengan saya. Seperti pinang dibelah dua. Tapi bagaimana mungkin? Dan tunangan Anda di foto ini, siapa dia? Di mana dia sekarang? Dia dibesarkan di keluarga seperti apa? Soalnya, waktu di pesta pernikahan itu, saya sempat berpikir Anda tidak waras. Tapi sekarang saya sepenuhnya memahami emosi Anda. Anda sangat mencintainya? Rina menghela napas dan mulai bercerita. Ini adalah cinta pertama dan satu-satunya dalam hidup saya, namanya Dimas. Ibunya seorang bidan, beliau kenal dengan orang tua saya. Di rumah kami itulah saya pertama kali bertemu dengannya. Dimas adalah orang yang penuh gairah, murah hati, tulus, tetapi pada saat yang sama sangat pemarah dan pencemburu. Kami bertengkar karena hal sepele, dia cemburu pada saya di acara reunisma dengan teman sekelas. Begitulah kami putus dengan bodohnya. Kemudian mereka pindah bersama ibunya ke suatu tempat, sepertinya ke kota sebelah. Sejak itu saya tidak pernah bertemu dengannya lagi. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, saya sudah pernah menikah dan bercerai. Tapi di hati saya hanya ada dia. Ketika saya melihat Anda di pesta pernikahan itu, saya seperti kehilangan akal, semua perasaan di dalam hati saya bangkit kembali. Anda tahu, tidak mungkin ada orang yang semirip ini. Pasti ada razia di sini. Semalaman saya tidak bisa tidur dan memikirkan segala macam hal, jadi saya memutuskan untuk berbicara langsung dengan Anda. Saya pikir, mungkin Anda tahu sesuatu, tapi takut untuk menceritakannya? Kan semua orang tahu bahwa mertua Anda wataknya sangat keras.
Indra berpikir sejenak, Anda mungkin benar. Begini saja, saya akan berbicara dengan orang tua saya, mungkin mereka tahu sesuatu? Anda bilang tunangan Anda, Dimas, tinggal berdua dengan ibunya. Tapi saya punya ayah dan ibu, dan mereka sama sekali tidak pernah berhubungan dengan dunia medis. Tinggalkan nomor telepon Anda, saya akan menelepon Anda kembali. Dan soal mertua, Anda benar sekali. Semoga Fania tidak mewarisi sifatnya. Mereka berpisah dengan hangat dan ramah, dan Rina bergegas ke tempat kerja, takut terlambat. Dan Indra hari itu memutuskan untuk mampir ke rumah orang tuanya setelah bekerja, untuk pembicaraan serius. Ibunya sibuk di dapur, dan ayahnya mengganti-ganti saluran TV mencari berita. Melihat putra mereka sangat senang, dan langsung memeluknya. Ayahnya berkata dengan gembira, "Tumben kamu, nak, datang mengunjungi orang tua di tengah minggu? Atau ada sesuatu yang terjadi?" Indra memutuskan untuk tidak berbelit-belit, dan langsung bertanya, "Bu, ingat di pesta pernikahanku, ada seorang wanita medis yang salah mengira aku sebagai orang lain, yang kemudian terjadi keributan? Nah, coba lihat foto ini. Ini tunangan wanita itu, tapi dia mirip sekali denganku. Bagaimana ini bisa dijelaskan?" Valentina menunduk, menghela napas, terdiam sejenak, lalu mulai berbicara. "Nak, apa yang harus ibu katakan? Sudah bertahun-tahun berlalu dan ibu pikir akan membawa rahasia ini ke liang lahat. Kamu punya saudara kembar di suatu tempat di dunia ini. Ibu melahirkan kalian dengan selisih 1 menit, keduanya laki-laki. Tapi belum sempat ibu pulih dari persalinan, terjadi kebakaran di rumah sakit. Terjadi kepanikan yang luar biasa. Kami dievakuasi, dipindahkan ke rumah sakit lain. Dalam kekacauan itu, salah satu anak kembar hilang, hanya kamu yang dibawa kepadaku. Berapa kali pun kami bertengkar dengan ayahmu, membuat laporan ke polisi, dan mereka melakukan penyelidikan, bahkan kepala rumah sakit dipecat, tapi apa hasilnya? Bayi itu tidak pernah ditemukan. Ibu lama berduka, tidak bisa menerima, bagaimana bisa? Di mana darah dagingku? Ibu pikir mungkin dia tewas dalam kebakaran, dan para dokter menutupi kasus itu? Pokoknya ceritanya gelap. Seiring waktu, segalanya mereda, hidup terus berjalan, dan kami tidak berani memberitahumu tentang saudaramu, untuk apa mengusik jiwa tanpa alasan. Tapi ternyata, beginilah jadinya." Indra terkejut mendengar cerita itu. Ia marah. "Tapi bagaimana bisa? Kenapa kalian tidak terus mencari anak itu? Mungkin dia terlantar. Atau kelaparan? Mungkin dia butuh bantuan? Tidak. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Aku akan menuntaskan masalah ini, dan mencari tahu di mana saudara kandungku. Sekarang kan ada begitu banyak kemungkinan. Ada internet, media sosial, dan detektif swasta. Mungkin kita bisa menemukannya." Setelah meninggalkan rumah orang tuanya, Indra langsung menelepon Rina dan mengatur pertemuan di sebuah kafe terdekat. Di dalam dirinya berkecamuk lautan emosi. Dan Rina adalah satu-satunya yang bisa memahaminya saat ini. Indra menyadari bahwa ia sangat menyukai wanita manis dan murah senyum dengan rambut ikal ini. Tubuhnya yang berisi sama sekali tidak mengurangi kecantikannya, sebaliknya, lekuk tubuhnya yang subur justru menambah daya tarik. Tanpa sadar ia membandingkannya dengan istrinya, Fania, si pirang platinum berkaki jenjang. Secara penampilan, Fania punya segalanya, tapi entah kenapa ia terasa tidak nyata, seperti boneka. Dan bagaimana mungkin ia baru menyadarinya sekarang? Bahkan sekarang, saat ia menunggu Rina, ia melihatnya dari kejauhan. Rina sedikit terengah-engah, terlihat terburu-buru, wajahnya merona, dan ia melambaikan tangan dari jauh. Senyumnya begitu hangat dan tulus, pria itu terpesona. Tapi ia segera menyadarkan diri. "Apa yang kamu pikirkan, Indra? Di rumah istri menunggu, bulan madu. Tapi kamu di sini malah mengagumi wanita lain." Rina bertanya dengan cemas. "Selamat siang, Indra. Bagaimana, apa ada yang berhasil kamu ketahui?" Indra menceritakan semua berita, tentang saudaranya, tentang kebakaran, dan tentang emosinya. Bayangkan, Rina. Bagaimana mereka bisa? Orang tuaku.
Kenapa mereka tidak memberitahuku apa-apa sebelumnya? Padahal kan bisa saja melakukan sesuatu, mencoba mencari saudaraku. Aku bisa saja berkomunikasi dengannya. Bagaimana cara menemukannya? Sekarang aku juga sangat tertarik dengan ini. Ada ide? Rina juga berbagi berita. Tahu tidak, aku juga meminta tolong ibuku, dan dia bertanya pada rekan-rekannya di rumah sakit, dan mereka sepertinya berhasil mengetahui kemana Dimas dan ibunya pindah. Itu di kota sebelah, Bogor. Hanya itu yang aku tahu sejauh ini. Dengan pekerjaanku, tidak ada waktu untuk bermain detektif. Seharian penuh dengan panggilan darurat. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba Indra mendapat ide, dengar, kamu benar. Kita bisa menyewa detektif swasta. Aku punya cukup uang untuk itu. Kumpulkan semua informasi, foto-foto, dan kita pergi ke sebuah agensi. Bagaimanapun, profesional akan lebih cepat mengungkap kasus ini. Kita sekarang punya satu tujuan. Kamu perlu menemukan tunanganmu, dan aku perlu menemukan saudara kandungku. Begitulah yang mereka lakukan. Indra menyewa seorang profesional hebat, yang sudah lebih dari 20 tahun berurusan dengan pencarian orang hilang dan tahu seluk-beluk pekerjaannya. Beberapa minggu kemudian, detektif, Pak Surya, menelepon mereka dan mengatur pertemuan di agensi. Indra menjemput Rina di rumah, dan mereka pergi. Wanita itu memperhatikan bahwa pria itu tampak sangat kesal. Ia murung dan tidak banyak bicara, lalu bertanya, apa ada sesuatu yang terjadi? Kamu terlihat sangat sedih. Sama sekali tidak terlihat seperti sedang menikmati bulan madu. Indra menjawab pelan. Sepertinya aku terlalu terburu-buru menikah, Rina. Orang tuaku yang mendesak, ketika mereka tahu Fania adalah putri keluarga Prakoso. Mereka pikir itu akan baik untuk bisnis keluarga. Aliansi yang menguntungkan. Selama pacaran, semuanya menyenangkan dan menarik, pesta, klub, liburan ke luar negeri. Tapi setelah menikah, ternyata gaya hidup seperti itu yang Vania jalani setiap saat. Dan dia sama sekali tidak bisa melakukan pekerjaan rumah dan tidak mau belajar. Tapi itu bukan yang utama, aku mampu menyewa juru masak, itu bukan masalah, tapi kami sudah bertengkar hebat. Ternyata, Vania menggunakan kontrasepsi dan tidak mau punya anak. Sama sekali, kamu mengerti? Bagiku itu aneh, jujur saja. Aku yakin setiap wanita memimpikan keluarga dan anak-anak. Aku harap dia mengatakannya karena emosi, tanpa berpikir. Kalau tidak, Rina menggelengkan kepala. Wah, tidak menyenangkan ya. Tapi tidak apa-apa, kalian kan baru saling menyesuaikan diri, awalnya selalu sulit. Meskipun, jujur saja, aku bukan penasihat yang baik, aku sendiri gagal mempertahankan cinta pertamaku, tidak bisa hidup dengan suamiku. Jadi beginilah aku hidup dengan kucing, Mochi. Soal anak juga tidak berhasil, Tuhan tidak memberi. Jadi sekarang kucingku adalah pelipur laraku, setidaknya dia tidak akan menyakitiku. Akhirnya mereka tiba. Detektif meletakkan beberapa foto dan kertas di atas meja, dan mulai melaporkan situasinya. Apa yang bisa saya katakan, Bapak, Ibu, kasus ini tidak sederhana dan rumit, terutama yang menyangkut kelahiran Anda dan saudara Anda. Kasus ini sudah lama, gelap, dan jelas ada yang mencoba menutupinya dan melupakannya. Saya susah payah menemukan jejaknya. Kejadian luar biasa seperti itu memang benar terjadi, seorang bayi yang baru lahir hilang tanpa jejak dari rumah sakit saat kebakaran. Tapi saya berhasil mengetahui bahwa di rumah sakit itu pada saat itu, ibu dari tunangan Anda, bidan Nina itu, bekerja di sana. Saya juga berhasil menemukan teman lamanya yang baik, tetangga di apartemen lamanya. Dialah yang menceritakan bahwa Nina tidak punya anak, suaminya bahkan menceraikannya karena itu saat muda. Dan tepat setelah kebakaran itu, dia mengambil cuti sakit, lalu tiba-tiba mengundurkan diri dan yang terpenting, menjual apartemen bagusnya di pusat kota dan pindah entah kenapa ke pinggiran kota, ke sebuah rumah susun. Tidakkah Anda merasa ini aneh? Beberapa tahun kemudian, wanita-wanita itu tidak sengaja bertemu di sebuah pusat perbelanjaan. Nah, Nina sedang menuntun seorang anak kecil dan berpura-pura tidak mengenali teman dekatnya. Hal itu sangat menyinggung dan mengejutkannya, karena mereka telah berteman bertahun-tahun dan sepertinya tidak pernah bertengkar. Kenapa reaksinya seperti itu?
Soal anak itu juga aneh, dari mana dia mendapatkannya. Tapi wanita itu segera melupakannya, untuk apa memikirkan masalah orang lain? Pendapat saya, Ninalah yang mencuri bayi itu saat kebakaran. Tidak ada orang lain. Rina bingung. Lalu, kenapa Anda tidak bertanya langsung padanya tentang hal ini? Atau Anda tidak menemukannya? Kita kan perlu tahu semuanya dari sumber pertama. Sejauh ini hanya dugaan dan spekulasi. Pak Surya tersenyum, tentu saja saya menemukannya. Di pemakaman, wanita itu sudah lama meninggal, 5 tahun yang lalu. Saya memeriksa riwayat penyakitnya, semuanya biasa saja, stroke. Jadi, motif sebenarnya dari tindakannya, sayangnya, tidak akan pernah kita ketahui. Rina tidak tahan. Lalu, bagaimana dengan Dimas? Di mana dia tinggal? Sudah menikah atau belum? Jantungnya mulai berdebar kencang, keringat dingin membasahi tubuhnya. Detektif menjadi sangat serius dan termenung. Apa yang akan saya sampaikan akan menjadi berita yang sangat berat bagi Anda. Setahun yang lalu, Dimas meninggal. Dia adalah seorang pengendara motor yang handal, bahkan bekerja sebagai stuntman. Dia menikah dengan seorang gadis sederhana. Istrinya juga berbagi minat yang sama, dan menurut teman-temannya, mereka suka ngebut di jalan tol pada malam hari. Dia tewas dalam kecelakaan motor bersama istrinya. Dia kehilangan kendali pada kecepatan tinggi dan menabrak tiang. Dia dan istrinya dimakamkan di TPU terdekat. Tapi dia meninggalkan seorang putri, Mila, usianya 3 tahun. Dia sekarang berada di panti asuhan, karena keluarga mereka tidak memiliki kerabat lagi. Istri Dimas juga seorang yatim piatu. Alamat panti asuhan sudah saya tuliskan untuk Anda, jika perlu. Begitulah kisah sedihnya. Rina tidak mendengar apa-apa lagi dan menangis tersedu-sedu. Baru saja secerca harapan muncul bahwa ia bisa melihat Dimasnya walau hanya sekilas, dan sekarang berita pahit ini datang, hatinya terasa begitu hancur dan sakit. Indra duduk terdiam, seperti terpaku, dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap semua ini. Baru saja ia berpikir telah menemukan saudaranya, dan langsung kehilangannya. Dan ia sangat kasihan pada Rina, hanya saja ia tidak tahu kata-kata apa yang bisa diucapkan. Wanita itu menyeka air matanya, dan berkata pelan, tetap saja, terima kasih atas segalanya. Lebih baik kebenaran yang pahit daripada ketidaktahuan dan harapan palsu. Lusa saya libur, saya pasti akan mengunjungi Putri Dimas di panti asuhan. Sekarang maaf, saya permisi. Saya hanya ingin sendiri. Rina berjalan pulang tanpa arah. Air mata mengaburkan pandangannya, di kepalanya hanya berputar satu pikiran, Dimas sudah tidak ada lagi. Bagaimana bisa? Padahal jika bukan karena keegoisan bodoh mereka, semuanya bisa saja berbeda. Kenapa aku begitu tidak beruntung? Aku punya pekerjaan, punya apartemen, orang tuaku sehat, tapi kehidupan pribadiku tidak pernah berjalan lancar. Seandainya saja, ada seorang anak, kebahagiaan kecil, pelipur lara. Tapi itu pun tidak ada dan tidak akan pernah ada. Selama bertahun-tahun tidak pernah hamil. Rina bekerja selama 24 jam, akhirnya hari libur tiba. Ia membeli sebuah boneka besar yang cantik di toko mainan, banyak permen, dan pergi ke panti asuhan Tunas Harapan. Wanita itu dengan panjang lebar dan terbata-bata menjelaskan kepada kepala panti, siapa dirinya dan mengapa ia ingin bertemu dengan gadis kecil itu. Awalnya kepala panti menolak, tidak diizinkan, dan titik, katanya, barang-barang ini akan kami berikan pada gadis itu selalu kami sambut baik, tapi kunjungan yang tidak perlu hanya akan membuatnya sedih. Mila sudah tidak stabil secara mental. Mungkin akibat stres karena kematian orang tuanya. Rina tidak tahan, bagaimana Anda tidak mengerti? Ini adalah putri dari orang yang saya cintai, yang telah meninggal. Saya ingin bertemu dengan si kecil, mengenalnya lebih dekat, dan mengadopsinya. Saya tidak akan pernah punya anak sendiri, tapi saya punya apartemen dan pekerjaan yang stabil, jadi mengapa saya tidak bisa memberikan kebahagiaan pada gadis malang ini? Anda kan seorang wanita, masak tidak mengerti betapa pentingnya bagi saya untuk merasa menjadi seorang ibu? Kalau tidak, apa gunanya hidup ini? Saya sudah lama berpikir untuk adopsi, dan sekarang situasinya begini.
Lagi pula, gadis ini bukan orang asing bagi saya, dia adalah bagian dari orang yang saya cintai. Hati Ibu Vera yang sudah tua itu luluh, dan ia memerintahkan untuk membawa gadis kecil itu ke ruang bermain. Rina duduk gelisah, sangat khawatir, apa yang harus dikatakan? Bagaimana harus bersikap? Apakah si kecil akan menerimanya? Dia bahkan belum pernah melihatnya, tidak tahu bagaimana reaksi anak itu terhadap orang asing. Tiba-tiba ia mendengar suara di belakangnya, "Mama, Mama datang jemput aku?" Wanita yang terkejut itu berbalik. Seorang gadis kecil kurus mengulurkan tangannya ke arahnya. Dia sangat mirip dengan Dimas. Hidung yang sama, rambut pirang, mata bulat yang penuh keheranan, dan lesung pipi. Seluruh perasaannya bergejolak, air mata mengalir begitu saja. Ia secara naluriah menggendong anak itu, dan si kecil memeluknya dengan percaya. Rina bisa dengan jelas mendengar detak jantung kecilnya, kehangatan tubuhnya, dan ia sadar, ia tidak akan bisa berpisah darinya. Wanita itu berbisik pelan, "Nama Tante Rina. Tante ingin sekali menjadi ibumu, menyayangimu, kita akan bermain dan menggambar bersama, dan kita juga akan pergi ke sirkus dan naik komedi putar." Mila mengerjapkan matanya dan memohon, "Jangan pergi. Bawa aku dari sini." Pengasuhnya jahat, dia suka marah-marah. "Aku tidak mau di sini." Rina menyodorkan hadiah. "Ini, ambil, ini boneka Tania. Dia akan menemanimu sampai tante menjemputmu, dan akan menjagamu. Di sini juga banyak makanan enak, ayo makan." Tapi si kecil menolak boneka itu dan kembali memeluk wanita itu. "Aku tidak mau boneka. Jangan tinggalkan aku, tolong." Dan ia menatapnya dengan mata penuh air mata. Seluruh perasaan Rina bergejolak, ia dilanda gelombang cinta dan kasihan pada gadis kecil itu. Sejak detik itu, ia sudah menganggapnya sebagai anaknya. Wanita itu membujuk kepala panti, "Tolong izinkan saya membawa Mila pulang. Dokumen saya lengkap, tapi Anda tahu kan, birokrasi untuk prosedur adopsi dan berbagai pemeriksaan bisa memakan waktu berbulan-bulan, dan gadis kecil ini akan terus menderita di sini. Anda lihat kan, dia tidak betah di sini, itu jelas. Masak Anda tidak punya hati." Ibu Vera bersikeras. "Saya mengerti semuanya. Dan dalam banyak hal Anda benar, Mila memang tidak bisa beradaptasi di sini, meskipun sudah cukup lama. Dia sangat rumahan dan tidak mudah bergaul, menghindari orang. Aneh sekali dia langsung mendekati Anda, bahkan memanggil Anda Mama. Saya pikir dia akan histeris seperti biasanya. Baru-baru ini, ada pasangan tanpa anak yang datang, ingin berkenalan dengannya, tapi Mila lari, menangis, dan bersembunyi di bawah meja. Mungkin Anda sangat mirip dengan ibunya, tapi menurut hukum, saya belum bisa menyerahkannya kepada Anda, maaf." Dan kemudian Rina memberanikan diri, menelepon Indra dan menjelaskan situasinya secara singkat. Ia memohon bantuan apapun, lagi pula, Mila bukan orang asing baginya, keponakan kandungnya. Indra langsung merespons, dan menyuruhnya menunggu di sana, jangan kemana-mana. 15 menit kemudian, telepon di kantor kepala panti berdering. Kepala panti lama berbicara dengan seseorang dan membela diri, menjelaskan sesuatu, dan menatap Rina dengan penuh arti, lalu menjawab, "Oh saya tidak tahu, baiklah, saya akan periksa." "Ya, saya mengerti, akan saya lakukan, tapi ini pengecualian." Kemudian ia berpaling ke Rina, "Sepertinya Anda punya koneksi yang sangat baik di kementerian, saya ditelepon dari sana dan diminta untuk membantu Anda. Kenapa Anda tidak bilang dari awal bahwa Mila adalah kerabat menantu Pak Prakoso? Kami tidak tahu tentang itu." "Baiklah, Anda menang, bawa si kecil, tapi semua dokumen dan prosedur adopsi harus Anda lalui sesuai aturan umum." Rina menggendong Mila dan berkata dengan gembira, "Nah, nak, kita pulang? Kamu tidak akan kembali ke sini lagi." Gadis kecil itu memeluk lehernya lebih erat dan menjawab, "Aku sudah lama menunggumu. Aku tahu Mama akan menemukanku, tapi tidak ada yang percaya padaku." Sejak hari itu, kehidupan Rina berubah total. Ia mengambil cuti kerja dan sepenuhnya tenggelam dalam mengurus putrinya. Mereka langsung akrab sejak detik pertama, seolah-olah Mila bukan anak angkat, melainkan benar-benar darah dagingnya.
Awalnya Mila takut dengan suara keras dan sering menangis saat tidur, mungkin karena perlakuan buruk di panti asuhan atau stres yang dialaminya, tetapi seiring waktu hal itu hilang. Sebulan kemudian, Rina secara resmi mengadopsi Mila, mendaftarkannya ke taman kanak-kanak, dan mengenalkannya pada kakek neneknya. Orang tuanya, tentu saja, terkejut dengan tindakan berani putrinya, tetapi mereka mendukungnya. Si kecil yang dewasa sebelum waktunya ini berhasil meluluhkan hati mereka. Mila memang anak yang penurut dan luar biasa, dan Rina berubah total. Ia berseri-seri, tampak lebih muda, matanya berbinar, sekarang ia punya alasan untuk bergegas pulang. Mengurus anak tidak membebaninya, malah membuatnya bahagia, karena sekarang ia adalah seorang ibu seperti wanita normal lainnya. Oleh karena itu, orang tua Rina sekarang juga dengan senang hati mengasuh cucu mereka dan menjaganya jika diperlukan, yang sangat membantu Rina, terutama saat ia dinas malam. Indra semakin sering datang ke rumah mereka, awalnya seolah-olah mengunjungi keponakannya. Ia membawakan permen dan hadiah, membelikan pakaian baru yang lucu dan mahal. Tapi Mila dengan keras kepala tidak memanggilnya Om, ia memanggilnya Papa, karena ia sangat mirip dengannya. Indra merasa senang sekaligus takut, karena itu tidak sepenuhnya benar. Pria itu sangat menghormati Rina atas tindakan mulianya. Karena ia dengan inisiatifnya sendiri membesarkan keponakan kandungnya. Di rumah mereka selalu ramai dan menyenangkan, dan berbau harum kayu manis dan kue yang baru dipanggang. Rina dengan sabar mengajari Mila huruf dengan balok-balok, dan cara berhitung, melipat jari-jarinya, dan ia sangat sering membacakan cerita untuknya. Gadis kecil itu suka mendengarkan dongeng. Entah bagaimana, berat badan Rina yang berlebih menghilang, karena tidak ada lagi waktu untuk ngemil dan melampiaskan stres dengan makanan manis, seluruh harinya sudah terjadwal. Rina bersama Indra memutuskan untuk mengunjungi makam Dimas. Pria itu membeli 2 tangkai anyelir, dan mereka berangkat. Mereka lama tersesat dan akhirnya menemukan makam itu. Di sebelah Dimas ada makam istrinya. Rina melihat foto itu, dan ia langsung mengerti mengapa Mila mengira ia adalah ibunya. Mereka sangat mirip, rambut coklat ikal, dengan pipi tembem dan senyum yang mirip. Bahkan Indra terkejut. Lihat, betapa miripnya almarhumah istri Dimas denganmu secara tipe, sepertinya dia juga tidak bisa melupakanmu dan secara tidak sadar mencari gadis yang mirip denganmu. Hal seperti itu sering terjadi. Orang hanya mencintai sekali, lalu selamanya mencari seseorang yang mirip. Rina lama berdiri di dekat makam tunangannya. Halo, Dimas, akhirnya kita bertemu, sayang sekali kita tidak berjodoh. Aku sangat mencintaimu, dan bahkan sekarang masih mencintaimu. Meskipun aku sadar kau sudah tiada. Jangan khawatir, putrimu bersamaku, aku sudah mengambil Mila dari panti asuhan, aku akan mencintainya dan membesarkannya seperti anakku sendiri. Dia gadis yang luar biasa, pelipur laraku, cahayaku. Sekarang aku tidak sendirian lagi. Terima kasih, sayangku, untuk saat-saat indah di masa mudaku, kenangan itu menghangatkanku seumur hidup. Indra juga berkata pelan, halo, saudaraku, akhirnya kita bertemu. Maaf, kita tidak pernah berkomunikasi dan mengenal satu sama lain semasa hidup, bukan salahku. Aku tidak tahu apa-apa tentangmu. Orang tua kita, tanpa meminta izin, mengatur nasib kita, padahal kita bisa saja berteman, berkomunikasi. Sekarang aku akan sering mengunjungimu, merawat makammu. Setelah terdiam sejenak di dekat makam, hati keduanya terasa sedikit lebih ringan. Sementara itu, di keluarga Indra, situasi semakin memanas. Fania ternyata gadis yang malas dan pasif, ia tidak bisa melakukan apa-apa, dan tidak mau belajar apapun. Terbiasa sejak kecil dimanja dan mendapatkan semua yang ia inginkan, ia juga mencoba bersikap sama terhadap suaminya, menganggapnya hampir seperti pelayan. Yang terdengar hanyalah, Indra, ambilkan aku air. Bukan yang ini, yang bersoda. Dan pijat punggungku. Pulang kerja, pria itu berharap setidaknya ada makan malam sederhana, tapi tidak, meja makan selalu kosong. Ketika ia mulai marah, Fania dengan tulus membela diri. Indra, jangan cerewet, ayo pesan pizza atau pergi ke restoran. Kamu kan tahu aku tidak bisa memasak.
Kamu sengaja cari gara-gara. Ya. Suaminya marah. Jadi mungkin sudah saatnya bangun dari sofa dan mulai belajar? Ikut kursus memasak. Lagi pula kamu kan tidak ada kerjaan seharian. Istri mudanya itu langsung menelepon ayahnya dan mengeluh, "Papa, Indra menyebalkan, dia menyakiti putrimu lagi. Coba papa bilang padanya, aku tidak akan memasak. Enak saja. Kan bisa sewa juru masak, kan? Nah, setidaknya papa mengerti aku." Ayahnya memberinya pendidikan yang sangat baik, menyekolahkannya menjadi desainer di universitas bergengsi. Tapi ia sama sekali tidak berniat bekerja. Fania menjalani kehidupan yang santai. Ia tidur sampai siang, lalu mengunjungi salon kecantikan dan toko-toko mewah bersama teman-temannya, menjelang malam baru bersedia berkomunikasi dengan suaminya. Ia sama sekali tidak menghargai Indra, dan menganggapnya hanya sebagai bonus menyenangkan dalam kehidupan mewahnya. Ia terbiasa menyelesaikan semua masalah dengan satu panggilan telepon ke ayahnya yang berkuasa, dan merengek seperti anak kecil untuk setiap masalah. Ayahnya yang otoriter itu sangat memanjakan putrinya, dan secara buta menuruti semua keinginannya yang paling konyol sekalipun. Sementara itu, ia tidak malu menghabiskan malam di klub malam dengan teman-temannya, dan yang lainnya, seringkali ia diantar pulang dalam keadaan tidak sadar. Indra stres, mereka terus-menerus bertengkar. Setelah 3 bulan dalam tekanan saraf yang tak tertahankan ini, kesabaran pria itu habis, ia memberanikan diri dan memutuskan untuk bercerai. "Fania, dengar. Kita harus akui. Pernikahan kita adalah sebuah kesalahan. Kamu sama sekali tidak siap untuk kehidupan keluarga, tidak mau punya anak. Dan aku sudah muak dengan pestamu dan nada memerintahmu. Ayo kita cerai, sebelum terlambat. Cari saja pria lain yang bisa kamu suruh-suruh. Aku tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi orang seperti itu." Fania memanyunkan bibirnya yang sudah diisi silikon dan seperti biasa langsung menelepon ayahnya, "Papa, gawat. Indra menceraikanku. Dasar bajingan, kami akan bercerai. Dia tidak sayang lagi sama aku. Katanya aku malas dan tidak mau memberinya anak. Cepat datang dan selesaikan masalah ini dengannya." Indra bahkan merasa mual, ia bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Semua orang, dari anggota keluarga hingga karyawan, takut pada kemarahan Herman Prakoso. Miliuner yang murka itu langsung datang, matanya melotot dan tanpa mencari tahu, ia mulai berteriak seperti orang gila, "Apa yang kamu lakukan, menantuku? Sudah tidak punya rasa takut, tidak ada yang boleh menyakiti darah dagingku. Cerai apa? Baru saja menikah. Kenapa kamu tiba-tiba memberontak? Kamu tahu dengan siapa kamu berurusan? Kamu tidak akan pernah menemukan wanita secantik putriku." Indra sangat gugup. Seluruh tubuhnya berkeringat, tetapi ia memutuskan untuk berjuang sampai akhir. "Sekarang atau tidak sama sekali, saya lelah menahan kelakuan dan kemanjaan putri Anda yang gila, dan saya bisa hidup tanpa jutaan Anda. Saya punya pekerjaan yang saya sukai. Bukan keluarga seperti ini yang saya impikan." Fania tidak berniat untuk dewasa, bekerja, dan melahirkan anak. Jadi apa gunanya kita hidup bersama? Kita bercerai, titik. Saya bukan pesuruh, dan bukan orang yang tidak berarti seperti yang Anda semua pikirkan, dan saya tidak akan membiarkan diri saya diinjak-injak dan keinginan saya diabaikan. Herman Prakoso mengacungkan tinjunya di depan wajah Indra. Ia ingin mencekik menantunya yang keras kepala itu, meskipun jauh di lubuk hatinya ia tahu bahwa Indra benar, dan ia, sebagai seorang ayah, telah melakukan kesalahan dalam mendidiknya, menuruti semua kemanjaannya. Tetapi ia tidak akan mengakuinya secara terbuka, dan karena itu ia berteriak dengan marah, "Oh begitu, pergi sana. Ingat, aku tidak sia-sia membuat perjanjian pranikah. Aku sudah merasa, kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun, kami akan cepat menemukan penggantimu. Yang mau banyak, tidak ada yang boleh menyakiti putriku." Indra menghela napas, hal terburuk telah berlalu, Herman Prakoso setuju dengan perceraian mereka, dan ia dengan tenang mulai mengemasi barang-barangnya ke dalam koper. Fania tidak meneteskan air mata sedikit pun, dan terus bermain dengan ponselnya. "Sudahlah, dia pergi." "Ya sudah, Papa akan mencarikan calon suami baru." Rina sedang menyuapi Mila makan malam,
dan menceritakan dongeng tentang kancil dan buaya ketika bel apartemennya berbunyi. Aneh, siapa ya jam segini? Sepertinya aku tidak sedang menunggu siapapun. Ia membuka pintu dan kehilangan kata-kata. Di ambang pintu berdiri Indra dengan koper beroda. Ia menunduk dan bertanya pelan. Boleh aku masuk? Aku sudah pergi dari Vania, kami bercerai. Rina mempersilakan pria itu masuk, tidak bertanya macam-macam. Ia mengerti bahwa Indra sedang sedih, ia hanya menyuruhnya duduk di meja makan. Rina menghangatkan kentang dengan daging, membuat salad sederhana, mengeluarkan sebotol anggur ceri yang pernah dibelinya, menuangkannya ke dalam gelas kecil dan berkata, kita minum, supaya semua hal buruk dalam hidup kita pergi, dan yang di depan hanya ada hal-hal baik. Indra menatapnya dengan rasa terima kasih, minum, dan makan dengan lahap. Kemudian mereka bersama-sama memandikan putri kecil mereka, Mila, dengan lucu membuat busa di bak mandi dan bermain dengan bebek karet kuning. Kemudian mereka membacakan dongeng untuknya dan menidurkannya. Indra merasa sangat nyaman dan betah di rumah Rina, seolah-olah Rina dan Mila sudah lama ada dalam hidupnya. Wanita seperti inilah yang selalu ia impikan, manis, lembut, menyukai anak-anak, dan menciptakan kehangatan di rumah. Rina keluar dari kamar mandi, begitu segar dan merona, dan dengan malu bertanya, Indra, aku siapkan tempat tidur di mana? Jantungnya berdebar kencang, karena jawaban Indra sangat menentukan. Ia masih belum sepenuhnya mengerti bagaimana perasaan Indra padanya. Apakah ia mencintainya atau hanya kasihan? Tapi ia yakin dengan perasaannya sendiri. Ia tidak mungkin tidak mencintai saudara Dimas, begitu dalam perasaan itu tertanam di hatinya. Indra tiba-tiba meraih tangannya dan berkata pelan, Rina, aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tapi aku jatuh cinta padamu. Sudah lama, dan sekarang aku juga mencintai Mila. Istri seperti inilah yang selalu aku impikan. Kamu yang terbaik, percayalah, aku punya pembandingnya. Mungkin ini takdir, bahwa aku dan saudaraku, yang belum pernah aku lihat, mencintai wanita yang sama. Menikahlah denganku, aku merasa sangat nyaman di dekatmu. Rina mendekat dan menciumnya dengan lembut, itulah jawabannya. Ya. Tak kuasa menahan diri, Indra menggendongnya dan membawanya ke kamar tidur. Rina tidak pernah merasakan sensasi setajam dan seindah itu sejak malam itu, di alam terbuka, bersama Dimas. Dan sekarang, bersama Indra, semuanya terulang. Ini benar-benar luar biasa. Berbeda dengan Dimas yang tidak sabaran dan kasar, Indra mencintainya dengan perlahan, ahli, dan penuh perasaan. Sampai fajar mereka tidak memejamkan mata, benar-benar terlepas dari kenyataan. Dan baru setelah mendengar suara Mila yang terbangun dari kamar anak-anak, keduanya terlonjak kaget dan tertawa sambil berpakaian. Gadis kecil itu sangat senang melihat Indra saat sarapan, dan dengan gembira bertanya, Hore! Papa, sekarang Papa akan tinggal bersama kami selamanya? Tidak akan pergi kemana-mana? Pria itu nyaris tidak bisa menahan air mata dan menjawab, Tidak. Mutiara kecilku, aku tidak akan kemana-mana. Dan ayo cepat habiskan buburnya, Papa akan mengantarmu ke TK, nanti Mama kita terlambat kerja. Rina melihat bagaimana Indra dengan bangga menuntun Mila, ia membungkuskan bekal untuknya, menciumnya sebelum berpisah, dan berpikir dalam hati. Akhirnya aku punya keluarga yang sesungguhnya, kuat, dan harmonis. Ternyata ini adalah kebahagiaan. Merawat, mencintai seseorang, dan tahu bahwa itu saling berbalas. Setahun berlalu, semua berjalan seperti biasa, Mila sangat menyayangi orang tuanya, Rina dan Indra hidup sangat rukun. Belakangan ini Indra mulai khawatir dengan istrinya. Rina sangat gugup, lelah, sering marah dan menangis karena hal-hal sepele, lebih sering diam-diam agar Indra tidak melihat. Dan ia juga mulai gemuk, dan makan, tanpa sadar, hampir setiap setengah jam. Pria itu berpikir semua itu karena kelelahan di tempat kerja, dan ia melampiaskan stres dengan makan, tapi untuk berjaga-jaga ia memutuskan untuk membujuknya pergi ke dokter. Rina sayang, sepertinya kamu perlu konsultasi dengan dokter. Ada sesuatu yang terjadi padamu. Aku bisa lihat. Mungkin dokter akan meresepkan obat penenang. Atau ambil cuti,
Kita bertiga pergi liburan kemana gitu. Wanita itu tersinggung dan marah. Indra, aku ini dokter dengan pengalaman bertahun-tahun. Untuk apa aku ke dokter lain? Aku lebih tahu apa yang terjadi padaku. Atau kamu tidak suka aku gemuk lagi? Aku memang cenderung gemuk, metabolisme tubuhku tidak benar, dan kamu tahu itu. Untuk apa menekan lukaku lagi? Dan ia tiba-tiba menangis lagi. Entah kenapa ia merasa sangat tersinggung, dan sepertinya Indra sengaja memprovokasinya. Tapi ketika di sela-sela panggilan darurat ia menghabiskan roti lapis keempatnya, Susi tidak tahan. Bu Rina, sebaiknya ibu ke dokter kandungan, atau setidaknya beli tes pack. Saya memang bukan ahli, tapi saya melihat ibu selama berbulan-bulan ini dan teringat diri saya 5 tahun yang lalu. Saya juga makan apa saja dan menangis terus, sepertinya ibu hamil. Wanita itu terkejut, bahkan tersedak teh. Susi, jangan bercanda. Saya mandul. Itu tidak mungkin. Meskipun. Tidak mungkin. Aduh, saya ke apotek sebentar. 5 menit, lalu kita berangkat. Malam harinya, Rina mengunci diri di kamar mandi dan lama tidak keluar. Indra khawatir, menyuruh Mila menggambar sendiri dulu dan pergi memeriksa apa yang terjadi. Ia mengetuk, sayang, kamu baik-baik saja? Kamu lama sekali, aku dan Mila khawatir. Buka pintunya. Rina membuka pintu dan tanpa kata-kata menyodorkan tes pack pada suaminya. Ada 2 garis terang di sana. Ia terus bergumam, seperti kaset rusak. Aku tidak percaya. Ini tidak mungkin. Mungkin ada gangguan hormonal? Terkadang ada hasil positif palsu. Apalagi aku punya masalah dengan ini sejak remaja. Indra mengangkatnya dan memutarnya. Ya Tuhan, Rina, apa ini benar? Besok kita ke dokter. Aku ingin mendengarnya sendiri. Keesokan harinya mereka sudah berada di dokter kandungan. Dokter memeriksa Rina dan membawanya untuk USG. Suaminya tidak beranjak selangkah pun, takut ketinggalan hal terpenting. Dokter tua itu bahkan bersiul saat melihat layar. Wow, Bu. Kenapa Anda menundanya begitu lama? Sudah 16 minggu. Sudah waktunya untuk periksa rutin. Anda kan dokter, tapi begitu lalai dengan kesehatan Anda. Kehamilannya berjalan normal, Anda akan punya anak laki-laki, selamat. Segera daftar untuk pemeriksaan rutin dan kami akan memantau Anda. Rina menangis terseduh-seduh di atas ranjang periksa, tidak bisa mengendalikan diri. Tubuhnya gemetar seperti demam. Dokter kandungan yang terkejut bertanya, ada apa dengan Anda? Anda tidak senang dengan berita ini? Kenapa menangis? Dengan bayinya semua baik-baik saja, tidak ada kelainan yang saya lihat. Tenanglah. Ini pasti karena hormon. Saya akan resepkan obat untuk menenangkan saraf Anda. Wanita itu menjelaskan dengan suara bergetar. Tidak, saya bahagia, hanya tidak percaya. Saya bahkan tidak menyadari bahwa saya hamil. Saya pikir gangguan hormonal. Saya sering mengalaminya. Saya menderita seumur hidup karena ini, makanya berat badan berlebih. Saya sudah bertahun-tahun menganggap diri saya mandul. Dan sudah tidak berharap pada keajaiban. Terima kasih, dokter. Dokter itu hanya tersenyum. Untuk apa berterima kasih pada saya? Ucapkan terima kasih pada suami Anda. Dia yang berusaha. Seringkali keajaiban terjadi saat kita tidak mengharapkannya. Indra hampir melompat kegirangan, ia ingin bernyanyi dan menari. Di dalam hatinya bersorak, hore. Ia akan segera menjadi seorang ayah. Akhirnya impiannya terwujud, apalagi anak laki-laki, pewaris. Ia bahkan tidak berani memimpikannya. Ia memeluk istrinya dan dengan gembira mengumumkan, sudah. Mulai hari ini, istirahat total. Pindah ke pekerjaan ringan, siapa tahu. Kita tidak akan mengambil risiko dengan bayi kita, aku tidak akan sanggup jika terjadi sesuatu. Kamu mau apa? Mungkin beli rujak mangga muda, atau asinan? Rina tertawa. Aku baik-baik saja, jangan khawatir, sayang. Cuma memang ingin makan terus. Aku akan gemuk, jadi seperti bola. Dokter menyarankan untuk membeli buah-buahan, kismis, dan kacang-kacangan, dan ngemil itu agar tidak banyak naik berat badan. Tapi Indra melambaikan tangan. Tidak, tidak. Makan semua yang kamu mau. Aku akan mencintaimu apa adanya.
Lagi pula, gemuk sama sekali tidak mengurangi kecantikanmu, jujur. Berhenti memikirkan hal itu, kamu justru jadi lebih menggugah selera. Malam harinya mereka dengan hati-hati mulai mempersiapkan Mila. Nak, kami punya kabar baik. Sebentar lagi kamu akan punya adik laki-laki. Kamu senang? Si kecil berpikir dan menjadi serius. Entahlah. Apa dia akan mengambil mainanku? Apa kalian tidak akan berhenti menyayangiku? Dia akan seperti apa? Seperti boneka Kutania? Di TK anak laki-laki menyebalkan. Apa tidak bisa ditukar dengan adik perempuan sebelum terlambat? Mungkin bisa ambil anak perempuan, dia di mana sekarang? Di perut mama, aku tahu semuanya. Rina tertawa dan mulai menjelaskan, tidak, Mila sayangnya tidak bisa ditukar lagi. Jangan khawatir, kami tidak akan mengurangi rasa sayang kami padamu, kamu kan putri kesayangan kami. Kita berdua akan bermain ibu-ibuan, memandikan, menyuapi si kecil. Dan nanti, ketika dia besar, dia akan berteman denganmu. Mila menghela napas dan menjawab, ya sudah, biarlah. Laki-laki, kalau tidak bisa ditukar. Setuju. Rina pergi bersama Mila ke rumah orang tuanya dan memberitahu mereka berita kehamilannya. Ibunya menangis, memberi selamat, dan memeluk putrinya. Semua orang senang dan bahagia bahwa akhirnya ia memulai periode cerah dalam hidupnya. Mereka juga sangat menyayangi Mila, dan senang bahwa sebentar lagi akan ada cucu laki-laki. Kehamilan berjalan lancar dan tanpa komplikasi, Rina tetap bekerja sampai akhir, karena bagaimanapun juga, menyelamatkan nyawa pasien adalah panggilan sejatinya. Indra sangat memuja istrinya yang bulat dan ceria itu. Ia menjadi begitu menggemaskan dan lucu. Hidungnya dipenuhi bintik-bintik coklat, jalannya bergoyang, dan ia terus makan. Pada waktunya, lahirlah seorang bayi laki-laki yang gagah, beratnya 4 kilogram. Putranya diberi nama Matthew, atas permintaan Mila, karena itu nama teman laki-lakinya di TK. Ketika si kecil dibawa pulang, Mila lama dan dengan teliti memeriksanya, dengan hati-hati menyentuh tangan kecilnya yang montok, lalu dengan sigap berkata, adiknya lumayan juga, aku suka, mirip boneka bayi di TK, lalu apa yang akan kita lakukan kalau dia menangis? Rina tertawa, kita beri dia empeng dan nyanyikan lagu, dan ayunkan di buayan. Mila ketakutan, oh, aku tidak tahu satupun lagu Nina Bobo, aku mau belajar dulu. Indra sangat bangga dan bahagia, ia bergegas pulang dari kerja, dengan senang hati berjalan-jalan dengan putranya dan memandikannya, dan tidak bisa berhenti bersyukur. Suatu hari miliuner Herman Prakoso, saat terjebak macet di persimpangan, melihat seluruh keluarga bahagia itu. Ia mengenali mantan menantunya. Indra dengan bangga mendorong kereta bayi, dan di sampingnya berjalan seorang wanita sederhana yang berisi dan menuntun seorang gadis kecil berusia sekitar 5 tahun. Semua orang tertawa, membicarakan sesuatu, dan makan es krim. Pria itu mengumpat dan menatap mereka dengan iri, berpikir dalam hati. Aduh, aku kehilangan menantu sebaik itu. Bodohnya Faniaku, tahun-tahun berlalu, dan apa hasilnya? Dia punya keluarga sejati, anak-anak, sementara aku apa? Putri gila yang semakin terpuruk, dan sudah beberapa kali mencoba narkoba, dan cucu sama sekali tidak ada. Di sekitarnya selalu ada pria-pria hidung belang yang memujinya demi uang, tapi tidak ada hubungan yang normal. Aku akan mati tanpa menimang cucu. Sia-sia aku memanjakan Fania, oh sia-sia. Dan tetap saja, apa yang Indra temukan pada dokter gemuk biasa itu? Aku tidak mengerti. Apa yang membuatnya tertarik, padahal Fania jauh lebih cantik. Dan ia tidak sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan pada jutaan uang atau kaki jenjang dan wajah cantik, yang jauh lebih penting adalah kepribadian seseorang. Karena jiwa yang baik dan hati yang peka terhadap penderitaan orang lain akan selalu menemukan jalan menuju kebahagiaannya, menemukannya dalam hal-hal yang paling sederhana dan biasa.